Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi dengan saya Suradi Artawan di Ngusik Ngobrol Itu Asik. Nah, hari ini di sebelah saya sudah ada punggawa Bali United Agus Nova atau Sablon kalau teman-temannya manggilnya. Nah, ini sekarang saya berada di barbershopnya dia. Apa namanya, Bro? Barber Boys Bali. Barber Boys Bali Yang beralamat di Jalan Pendidikan nomor 20 A Sidakarya. Oke, ini daerahnya daerah Denpasar Sidakarya. Berarti Denpasar Selatan ya? Denpasar Selatan. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mau ganteng, ini saya baru habis dicukur sama barbernya di sini. Luar biasa keren. Jadi silahkan datang ke sini, mampir ke sini. Siapa tahu bisa ketemu dan fotoan langsung sama Agus Nova. Ya, jadi buat kalian fans-fans Bali United, apalagi fansnya Agus Nova, harus datang ke sini, wajib. Nah, gimana kabar nih? Saya panggil Sablon aja ya, biar karena udah lama sekali nggak ketemu ya. Terakhir waktu Sablon ini pernah kuliah di keguruan dulu. Ya, FPOK. FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga. Ini dosen saya. Dosen saya. Nah, jadi sempat kuliah di sana, tapi akhirnya memutuskan fokus main bola. Ya. Nah, udah lama sekali saya nggak ketemu sama dia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan nih, Gus atau Sablon nih. Ya. Ini kok bisa kepikiran bikin barber nih? Ya, karena barber tuh nggak ada matinya. Kan setiap orang pasti mungkin ada 2 minggu sekali potong, ada yang 1 bulan ada potong juga. Makanya saya buat bisnis barber. Pada saat pandemi ini nih, olahraga sepak bola terutama di stop nih. Ya. Gimana nih, Gus? Apa yang Agus lakukan selama jeda kompetisi, Gus? Ya, yang pertama mungkin tetap jaga kondisi. Pagi saya mungkin latihan dulu, kadang di gym, kadang di lapangan pegok. Selesai itu mungkin saya ke barber, kesempatkan diri untuk gini barber, jaga barber. Terus itu setiap hari-hari cuma itu aja. Mungkin kalau sore ada pertandingan, mungkin tim dari Kembali ngajak sparring, nyari keringat, ya udah saya ikut. Saya lepas barber, mungkin sore langsung saya menuju ke lapangan. Oh, berarti fun game lah ya? Ya, fun game. Ya, jadi ada beberapa pemain yang memang mengikuti fun game lah ya istilahnya. Ya. Bukan tarkam loh ya, ini jangan salah ya. Nah, Jadi udah ada izin dari klub lah istilahnya, tidak menyalahi kontrak. Ini karena banyak sekali ya, Gus ya. Apa istilahnya salah kaprah nih, kok pemain liganya malah ikut tarkam. Itu fun game. Fun game. Ya, bedakan fun game sama tarkam. Ya, jadi tidak ada bayaran lah istilahnya, senang-senang aja. Senang-senang aja. Umur berapa nih udah mengenal sepak bola? Waktu dari kecil, kelas 3 SD, saya udah ikut SSB. Sudah mulai ikut SSB? SSB Putra Pegok. Di Pegok? Ya. Oke. Nah, dulu saya pernah dengar mengalami sebuah kejadian kecelakaan nih, yang hampir merenggut karirnya main sepak bola, tapi akhirnya bangkit lagi nih. Bisa ceritakan nggak sedikit? Ya, waktu mau kelas 3 SMA, saya naik ke kelas 3 SMA, saya kecelakaan dengan almarhum Tut Adi yang punya Babi Guling Chandra di Komar itu. Waktu itu saya kecelakaan, saya diajak makan lalapan karena almarhum nggak bisa makan nasi, yang bisanya cuma mie goreng atau enggak lauk aja, ayam, nasi putih dia nggak bisa. Oke. Saya waktu itu menginap di rumahnya. Habis itu jam 2-an lebih saya dibanguni karena saya udah tidur, sedangkan almarhum belum tidur. Dia masih zamannya BBM-an, BlackBerry. Dia BBM-an sama pacarnya. Saya sudah tidur, terus dia bangunin, ayo Blun, antar saya beli lalapan langganan saya di Marlboro. Saya sudah nolak. Habis itu dia maksa, ya udah saya naikin motornya. Waktu itu saya bangun dari tempat tidur, ada pegawai Babi Guling Chandranya sedang parkir? Nggak memotong ikannya itu. Mungkin buat persiapan
jualannya. Jualan. Ditanya sama pegawainya, Tut mau kemana? Habis itu jawab mau nyari lalapan Marlboro. Habis itu, oh ya hati-hati. Sedangkan itu saya udah ngantuk sekali. Saya digonceng sampai ke sana dekat lalapan tuh tadi itu main HP sambil ngegas motor. Oke. Lagi balas chat BBM. Habis itu taruh handphone di sakunya. Habis itu saya udah kasih tahu awas ada mobil truk di depan. Habis itu bilang ya tenang. Habis itu saya karena saya udah ngantuk, saya agak gini, buram Gak lihat lah. ya. Habis itu tiba-tiba dia balas chat lagi. Yang terakhir dia mau naruh di saku, tapi pas dia pakai celana jean, kan celana jean sulit, agak ketat ya. Agak ketat, sulit masukin api. Kayak mau jatuh, habis itu nih gas, habis itu langsung hitam. Nah di sana lah ini kejadiannya. Nah berarti saat temannya meninggal dan Sablon mengalami patah tulang. Ya sekarang Sih di Rahang. Jadi belum banyak orang yang tahu tentang apa istilahnya sejarah kelam seperti itu ya. Nah akhirnya ini menurut mitos nih teman-teman bilang hanya 6 bulan habis itu main bola lagi. Kini karena saking sukanya dengan sepak bola apa gimana nih? Ya saya suka sepak bola. Habis itu 6 bulan saya penyembuhan. Saya coba lagi di lapangan Pegok, tapi dengan orang-orang yang sering main di Pegok kayak anak buah kapal dari benua itu sering-sering ngumpul di Pegok. Saya main pelan-pelan. Dari sana saya ngilangin trauma pelan-pelan, akhirnya saya bisa lagi main bola. Oke, nah ini istilahnya cerita yang bagus ya. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan sesuatu ya, kayak main handphone pas kita. Ini Agus Nova sendiri sudah mengalaminya langsung. Mending kalau ada telepon kita minggir dulu baru angkat telepon. Ini bagus benar. Nah, awal mula masuk ke sepak bola profesional ini kapan nih, Gus? Atau Nova? Waktu tahun yang masih Bali Devata. Bali Devata. Yang tim profesional pertama berarti ya. Bali Devata yang dilatih oleh Edward Jong. Coach Edward Jong. Habis itu dari sana saya dikontrak. Setelah itu ada timnas usia 21 yang dualisme sih itu gininya, timnasnya. Oh ya, waktu perpecahan liganya juga ya. Perpecahan liga. Waktu itu saya dipanggil untuk seleksi ke Jakarta. Usia 21 dan itu dilatih oleh Coach Widodo. Itu pun seleksinya cuma 2 hari karena telat kasih taunya. Habis itu saya seleksi 2 hari. Yang lain teman saya ada yang dari Bali juga, kayak Agus Eka Putra dulu Iklat Ragunan, dia sekolah, dia udah 1 minggu di sana. Habis itu ada dari Dwi Eryadana dari Bangli juga, dia dulu main di PSM Makassar. Seleksi duluan 1 minggu dia mengikuti seleksi. Habis itu saya ke sana cuma 2 hari. Habis itu dapat game selama 2 hari itu, dan lagi 3 harinya udah ada pengumuman 25 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Sentul. Wah, ini perjalanan yang amazing ya. Teman-teman ada yang seminggu di sana. Sablon ada Agus Nova 2 hari. Karena telat manajemen dari di Bali Devata waktu itu. Telat kabarin. Saya berdua ada di Bali Devata. Teman saya Ridwan Awaludin. Oke. Nah, akhirnya terpilih dan mengikuti kompetisi di Piala Hasanah Bolkiah, Brunei Darussalam. Itu berarti pertama kali merasakan menggunakan baju timnas. Apa sih yang Sablon sendiri rasakan? Percaya nggak waktu itu? Biasanya nih kan nonton bola nih, komen, sekarang malah kita yang ditonton. Gimana perasaannya? Wah, bangga banget tuh. Semua sampai ada teman kuliah Gus Eka, kan saya masih kuliah itu menjalani kuliah. Itu dosen nanya, pertamanya sebelum masuk timnas usia 21 itu saya
dapat nggak kuliah sekali. Habis itu dipakai permainan oleh teman saya yang namanya Agus Eka Putra. Dosen nanya waktu absen, Agus Nova kemana? Habis itu Agus Eka Putra itu jawab, dispen apa? Timnas apa? Tembak. Semua ketawa di kelas. Habis itu setelah dia ngomong itu, lagi beberapa harinya beneran masuk timnas. Wah, berarti berterima kasih sama Gus Eka ya. Gara-gara leluconnya akhirnya kejadian. Waduh. Nah, setelah turnamen Hasanah Bokiah, ada nggak tim-tim yang mulai nih tertarik sama Agus? Ada sih waktu itu, tapi kan itu dualisme. Saya juga harus memilih yang mana. Masih bingung lah ya. Yang mana yang gininya segar. Secara finansial. Ya finansial. Takutnya nanti besar tapi nggak digaji kan percuma juga. Iya betul. Realistis lah. Main kita kan ke sana untuk profesional, berarti untuk mencari materi lah istilahnya. Bukannya apa ya istilahnya? Bukannya kita gila materi, tapi memang harus kayak gitu ya. Nah, akhirnya membela tim Bali. Gimana nih, Gus? Itu awalnya saya sebelum Bali United saya ke Gresik. Di Gresik dulu. Yang kompetisinya di stop Gresik peringkat pertama itu 2 kali pertandingan. Ya, betul. Waktu itu, tapi di sana saya cuma nggak sampai setahun. Sudah gini stop dari sana, liga stop. Habis itu ada banyak turnamen. Sedangkan teman saya yang main di Gresik, yang dari Banyuwangi, Yusuf Pedi, ada turnamen di Banyuwangi. Sedangkan Bali diundang. Waktu Bali United itu masih dipegang Coach Indra Sapri itu. Ya. Itu ada turnamen di Banyuwangi. Saya di calling sama teman saya di Yusuf Pendi itu bahwa mau ikut turnamen ini 4 tim, Persiwangi, Arema sama Bali. Ya udah, saya disuruh berangkat ke sana. Sedangkan itu semua saling bertemu. Pas saya bertemu Bali, selesai main, saya ditanya oleh Coach Indra Sapri, yang mana Agus dari Bali? Oh saya Coach. Oh ya, nanti kamu balik Bali, coba kamu ikut dulu latihan, ikut lihat dulu, trial lah. Ya. Habis itu saya pulang ke Bali, langsung saya diajak ke lapangan, ikuti latihan 10 hari. 10 hari itu, habis itu saya disodori kontrak oleh manajemen. Wah, ternyata memang pemain Bali harus kembali ke Bali untuk membela. Aduh. Nah, selama di Bali United ada nggak apa istilahnya ya, pertandingan atau match paling berkesan nih menurut Agus pribadi nih? Ya 2017 lah, itu di Makassar. Yang waktu kita mau nyari juara itu, di sana kan dapat rusuh juga itu. Ya betul. Itu kita memenangkan pertandingan 1-0. Itu kita hampir nggak bisa pulang. Kita naik berakuda pulangnya. Wah, dikawal polisi berarti. Ya, benar-benar. Final itu sama Makassar. Kalau Makassar menang, dia yang juara. bisa dia yang juara. Aduh, ini berarti tahun 2017 adalah istilahnya tahun terbaik buat Agus. Nah, ini selama karir nih Gus, pernah mengalami cedera nggak sih? Pernah, 2018. Lutut. Waduh, lawan Persib Bandung. Waduh. Kalau setahu saya kalau udah lutut, banyak yang istilahnya takut lah main kembali lagi. Tapi Agus udah mulai sih. Ini udah mulai. Ya memang kita abis cedera lutut tuh memang traumanya yang sulit. Tapi kita harus mental kita juga. Kemauan kita kata fisio, kamu nggak usah takut. Ini sudah kuat 100% lah ya. 100% kuat, kan ada fisionya juga. Didampingi. Dampingin fisio udah bilang kuat, kamu nggak usah ragu. Malahan kamu ragu nanti kamu tidak bisa lagi main bola. Gitu. Kamu main aja, ini sudah kuat, udah kembali normal. Katanya kalau operasi akan lebih kuat daripada kaki yang nggak dioperasi. Yang dioperasi. Makanya kalau udah selesai operasi yang ini udah kuat, kamu harus selalu gym, kuatin yang
kanan yang nggak operasi, sama yang kiri sama-sama dikuatin. Nggak boleh di kiri aja. Berarti untuk penguatan Iya. ototnya ya, Iya. tetap dilakukan. Iya. Berarti ternyata Agus Nova selama pandemi ini selain ngawasin barbernya, bisnisnya, tetap menjaga kondisi. Ini olahraga atlet-atlet profesional memang harus seperti itu Iya. seharusnya ya. Jadi karena kita dibayar untuk skill kita, kemampuan kita, jadi kita harus berikan 100% Iya. kepada tim yang membayar. Nah, punya tim idola nggak nih Gus? Luar negeri apa di sini? Lokal, internasional. Kalau lokal, Bali United lah. Itu karena itu rumah saya. Kalau internasional, Nasional Barcelona. Barcelona, waduh. Kalau pemain idola Itulah dalam negeri, luar negeri. dalam saya suka Bang Hamka. Kalau back, Oke, Hamka Hamzah. Hamka Hamzah, Kalau di luar negeri saya Kuy. Pique. Ini memang kalau di Indonesia ternyata memang kapten kita ya. Iya. Bang Hamka. Bang Hamka, wih, salam hormat Bang Hamka. Kalau Pique dah, jangan ditanya lagi lah. Iya. Oke, kesan-kesan atau yang mau disampaikan ke bibit-bibit muda entah di Bali atau di Indonesia yang suka atau lagi merintis sepak bola. Ya, untuk anak muda SSB, giat-giat belajar, berlatih, jangan cepat puas, dan terus berlatih dan berlatih. Oke, nah itu pesan-pesan buat teman-teman atau pemain sepak bola muda yang ingin berkarir di jenjang profesional seperti Agus Nova. Tetap berlatih, jangan cepat puas. Ya, Ya, nanti buktikan pas ada seleksi ya. iya. Nah, di sana dibuktikan. Jangan pas sama teman-teman itu ya dibuktikan, tapi di seleksi seleksi. dibuktikan. Nah, baiklah, itu tadi perbincangan saya dengan Agus Nova. Jadi ternyata perjalanan karirnya Agus tidak terlalu mulus ya. Iya. Ada sadness-nya atau sedihnya dulu waktu Iya. kehilangan sahabat karibnya, habis itu bangkit lagi, Iya. habis itu kembali terpuruk gara-gara cedera. Iya. Yang membuat sempat tidak dilirik lagi sama pelatih ya. Ya. Akhirnya Agus membuktikan lagi kembali. Seperti yang dibilang tadi, jangan patah semangat. Semangat, ya. Tetap berjuang dan buktikan di lapangan bahwa kita bisa. Baiklah, sekian dulu musik pada hari ini. Bersama saya Kadek Suradiartawan dan Agus Nova di sebelah saya. Dan sampai jumpa di musik berikutnya. Dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda pula. Sampai jumpa.